Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Hadirin serta seluruh pendengar kajian Senin malam Selasa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita tetap lanjut membahas pokok-pokok ajaran Islam dari kitab yang kita kaji bersama, Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Dan kita masih pada bab yang ke-14, yaitu bab qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjut pada pembahasan nas yang disampaikan oleh penyusun kitab tauhid, yaitu nas berikutnya, nas hadis. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa fihi an ibni Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi ar-raq'atil akhirah min al-fajr atau fi ar-raq'atil akhirah min al-fajr. Ada dua bacaan, fi ar-raq'atil akhirah minal fajr atau firraqatil akhirah minal fajr. Allahumma al'an fulanan wa fulana ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'un wa fi riwayatin yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Al-musannif rahimahullah mengatakan wa fihi, dan di dalamnya, yang dimaksudkan di sini wa fihi ada keterangan di bawah, ai fi sahihil Bukhari wa rawahu an-Nasa'i. Artinya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah SAW mengucapkan doa manakala mengangkat kepalanya dari ruku'
pada rakaat terakhir dari surat Fajr, surat subuh. Beliau berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulana. Ya Allah, laknatilah fulan dan fulan. Sesudah beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, i'tidal sami'allahu liman hamidah, kemudian rabbana walakal hamd, kemudian beliau berdoa dengan doa Allahumma al'an fulanan wa fulana. Ya Allah, laknatilah si fulan dan si fulan. Fa anzalallahu, kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un, ini bukan urusanmu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yad'u ala Safwan bin Umayyah. Beliau mendoakan jelek kepada Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al-Harith ibnu Hisham. Kemudian turunlah firman Allah, laisa laka minal amri syai'un, kamu tidak punya urusan tentang ini sama sekali. Artinya ini bukan urusanmu. Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Qauluhu wa fihi, perkataan al-musannif wa fihi, dan di dalamnya, ai fi sahihil Bukhari, artinya di dalam sahih al-Bukhari. Hadis sebelumnya itu di dalam sahih Bukhari juga diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz yang berbeda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qauluhu an Ibni Umar, perkataan beliau selanjutnya dari Ibnu Umar. Beliau adalah Abdullah Ibnu Umar Ibnil Khattab radhiyallahu anhuma. Siapa? Abdullah Ibnu Umar Ibnil Khattab, sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia. Syahidalahu Rasulullah SAW bis salah, Rasulullah SAW memberikan kesaksian kepadanya sebagai orang soleh. Jelas dinyatakan Ibnu Umar adalah orang soleh. Yang bersaksi itu adalah Rasulullah SAW, sehingga pasti beliau adalah orang yang soleh, seorang sahabat mulia, sahabat Rasulullah SAW. Ibnu Sahabi, anak seorang sahabat, yaitu putra dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Mata sanata 73 fi akhiriha au awal allati taliha. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah, di akhirnya, di akhir tahun 73 Hijriah atau di awal tahun berikutnya, yaitu awal permulaan tahun 74 atau di akhir tahun 73 Hijriah. Qauluhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau Ibnu Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar apa? Hadza al-qunut ala haula, yaitu doa qunut. Qunut yang mendoakan celaka kepada orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ba'dama sujja wa kusirat raba'iyatuhu yauma Uhud. Sesudah Nabi terluka pada wajahnya dan patah gigi robaiyahnya pada saat perang Uhud, maka Nabi mendoakan celaka kepada orang-orang yang disebutkan. Di sini
Rasulullah SAW di sini Ibnu Umar menyaksikan bahwa Rasulullah SAW mengatakan Allahumma al'an fulanan wa fulana. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Qala Abu Sa'adat mengatakan aslul la'n, asal kata la'n maknanya adalah at-tardu wal ib'ad minallah, pengusiran dan menjadikan jauh dari Allah, dari rahmatnya. Wa minal khalq, kalau laknat itu diucapkan oleh seorang manusia, maka artinya adalah as-sab wad du'a, cacian dan doa jelek. Kalau laknat itu diucapkan oleh seorang manusia, maka artinya adalah cacian dan doa jelek. Tapi kalau laknat itu dari Allah, maka artinya adalah pengusiran, seseorang dijadikan jauh dari rahmat Allah. Wa taqaddama kalamu Syekhul Islam, dan sudah dikemukakan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di pelajaran-pelajaran terdahulu tentang makna laknat. Qauluhu fulanan wa fulana, perkataan beliau fulanan wa fulana, ya Allah laknatilah si fulan dan si fulan, yakni Safwan bin Umayyah, maksudnya adalah Safwan ibnu Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith ibn Hisham. Siapa? Safwan ibnu Umayyah, yang kedua Suhail ibnu Amr, dan yang ketiga Al Harith ibnu Hisham. Kama bayyanahu fir riwayatil atiyah, sebagaimana dijelaskan oleh riwayat yang datang kemudian. Wa fihi, kata muallif Fathil Majid, di dalam riwayat ini terdapat penjelasan tentang jawazud du'a 'alal musyrikin bi a'yanihim fis shalah wa anna dzalika la yadhurrus salata. Bolehnya mendoakan celaka kepada orang musyrikin dengan menyebutkan namanya di dalam sholat, dan itu tidak membahayakan sholatnya, tidak menjadikan sholatnya batal. Jadi doa dengan menyebutkan orangnya laknat di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Tapi di sini kalau doa itu ditujukan, doa jelek itu ditujukan untuk orang-orang kafir yang masih hidup dengan menyebutkan namanya, maka jumhur mengatakan itu tidak boleh. Cuma di sini yang dimaksudkan adalah doa yang semacam itu tidak membatalkan sholat, tidak menjadikan sholatnya batal. Tetapi doa ini kemudian ditegur oleh Allah SWT, diingatkan Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un, kamu tidak punya urusan tentang ini, bukan urusanmu masalah ini. Mau celaka, mau selamat, dunia akhiratnya itu bukan urusanmu, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksudkan bahwa itu tidak membatalkan sholat, tapi doa dengan menyebutkan namanya tertentu padahal orang itu masih hidup, maka bukan urusan kita, bukan urusan kita, kecuali mendoakan supaya orang mendapatkan hidayah. Qauluhu ba'da ma yaqul,
Sami'allahu liman hamidah. Kemudian perkataan Ibnu Umar, Nabi berdoa itu sesudah beliau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Artinya apa? Allah Maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Itu makna harfiahnya. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Qala Abu Sa'adat. Abu Sa'adat mengatakan, ai ajaba hamdahu wa taqabbalahu. Artinya Allah mengijabah pujian orang tersebut dan menerimanya. Jadi Sami'allahu liman hamidah bukan sekedar mendengar, tapi Allah mengijabah orang yang memuji Allah dan menerima pujiannya. Wa qala Suhaili maf'ulu sami'a mahdhuf. Maf'ul dari kata sami'a, sami'allah, Allah Maha mendengar. Maf'ulnya itu mahdhuf. Tidak disebutkan. Li'anna as-sam' muta'alliqun bil aqwali wal aswat duna ghairiha. Karena kata-kata sami'a itu terkait dengan perkataan-perkataan dan suara-suara, bukan dengan yang lainnya. Jadi seakan-akan maf'ulnya itu mahdhuf, tidak disebutkan di sini, dihilangkan maf'ulnya. Karena itu terkait dengan suara, pasti mendengar suara, mendengar perkataan. Falam tu'dhinu bima'nan zaid. Lam di sini liman. Sami Allah li. Lam di sini liman memberikan pengertian makna tambahan. Memberikan pengertian makna tambahan. Apa makna tambahannya? Wahwal istijabah lis-sam', yaitu pengabulan bagi kata sami'a. Jadi bukan sekedar sami'a mendengar saja. Karena seterusnya ada lam menunjukkan bahwa Allah bukan sekedar mendengar tapi mengijabah, mengabulkan, memperkenankan orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang yang memuji Allah. Karena ada lam tadi liman. Kan boleh sami Allah man hamidahu, kan boleh. Tapi ada kata lam di sini, ada huruf lam. Jadi mengandung pengertian makna tambahan, yaitu di samping mendengar, Allah mengabulkan doanya orang yang memujinya. Wa qala Ibnul Qayyim ma ma'nahu uddiya sami'allah liman hamidah bil lam al mutadamminah ma'na istajaba lahu. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, yang makna perkataannya sami'allahu liman hamidah ditambahkan padanya huruf lam, yang ini mengandung makna istajaba lahu. Istajaba lahu, Allah mengabulkan doanya orang yang memuji dia. Kata Ibnul Qayyim wala hadfa huna, enggak ada yang mahdhuf di sana. Enggak ada yang mahdhuf. Fayastamilu ala ma'na du'a wa ma'na al-khabar. Maka kalimat sami'allahu liman hamidah mencakup makna doa dan juga makna khabar. Kalimatnya kalimat khabar. Sami'allahu liman hamidah itu kan berita. Kalimatnya kalimat berita. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Ini kalimat berita, tapi mencakup makna doa. Jadi ada doa di sana. Ya Allah, Engkau Maha mendengar, kabulkanlah permohonanku. Orang yang sholat.
yang sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam, walhamdu dhiddul dzam. Kata alhamdu adalah lawan kata adzam. Kalau adzam itu celaan, maka alhamdu adalah pujian. Kita sudah pernah membaca tafsir bahwa al ini lil ahad, bahwa seluruh atau lil istighraq ya, seluruh pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lawan katanya adalah adzam. Walhamdu yakunu ala mahasilil mahmud ma'al mahabbati lahu. Kata-kata alhamdu itu ditujukan terhadap kebaikan-kebaikan yang dipuji, disertai dengan rasa cinta kepadanya. Jadi kalau alhamdu itu adalah satu pujian terhadap yang dipuji, terhadap kebaikan-kebaikan yang dipuji, di dalamnya tercakup makna cinta kepada yang dipuji. Kama anna dzamma yakunu ala masawihi ma'al bughdhi lahu. Seperti halnya dzam, kata-kata dzam itu untuk menyebutkan keburukan-keburukan orang yang tercela, disertai dengan kebencian kepadanya, kepada orang yang dicela tadi. Ada kebencian terhadap orang yang dicela. Begitu juga alhamdu, ada kecintaan kepada yang dipuji. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa kadza qala Ibnu Qayyim, begitu juga Ibnu Qayyim mengatakan, wa farraqa bainahu wa bainal madhi. Beliau Ibnu Qayyim memisahkan pengertian antara alhamdu dengan al-madhu. Ada alhamdu, ada al-madhu. Al-madhu juga pujian, alhamdu juga pujian, tapi beliau membedakan antara alhamdu dengan al-madhu. Kata beliau, bi annal ikhbar an mahasinil ghairi imma an yakuna ikhbaran mujarradan an hubbin wa iradatin aw yakuna maqrunan bi hubbihi wa iradatihi. Sesungguhnya pemberitaan tentang kebaikan-kebaikan pihak lain, ketika seseorang menghabarkan tentang kebaikan-kebaikan pihak lain, itu bisa pemberitaan yang sekedar memberitakan, tidak ada kecintaan terhadap kebaikan orang yang disebutkan baik, dan tidak ada keinginan untuk dekat dengan orang yang disebut baik tadi. Atau bisa jadi menghabarkan tentang kebaikan pihak lain, tetapi disertai dengan rasa cinta dan adanya kehendak untuk dekat dengan yang disebutkan baik tadi. Kata beliau, fa in kana al-awwal fa huwa al-madh. Kalau yang terjadi yang pertama, maka itu disebut madh, pujian. Indah sekali, tapi biasa saja, hanya sekedar memuji. Orang itu bagus sekali, tapi tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa ingin memuliakan, tidak ada rasa ingin mengagungkan. Ini namanya madh, pujian biasa. Tapi kalau yang dipuji kemudian membuat dia senang, cinta, dan ada keinginan untuk mengagungkan dia dan memuliakannya, maka itu disebut alhamdu, hamd. Makanya alhamdu itu hanya lillah, tidak boleh alhamdu kepada yang selain Allah. Segala pujian
itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau al-madah bisa karena tidak mengandung unsur cinta. Maksudnya cinta itu menyebabkan dia itu tunduk mutlak kepada yang dipuji-pujinya. Ketundukan mutlak dengan menyebutkan alhamdu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa in kana tsani fa huwal hamdu, apabila yang terjadi adalah yang kedua, menyebutkan kebaikan pihak lain tapi kemudian di situ ada kecintaan, ada keinginan untuk menghormat, memuliakan, mengagungkan, maka itu disebut alhamdu. Falhamdu ikhbarun an mahasilil mahmud ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Maka kalimat alhamdu adalah pemberitaan. Seseorang memberitakan tentang kebaikan-kebaikan yang dipuji, disertai dengan rasa cinta, disertai dengan mengagungkan, disertai dengan memuliakan. Wa lihadza kana khabaran yatadamman al-insya'a. Oleh karena itu, alhamdu itu bentuknya adalah khabar, bentuknya adalah kalimat berita, tapi mengandung insya. Insya itu ada insya talabi yang isinya adalah tuntutan. Bisa maksudnya adalah itsbat, pujian hanya kepada yang dipujinya. Jadi bukan sekedar berita tapi mengandung insya, mengandung tuntutan supaya menyintai, mengagungkan dan memuliakan. Bi khilafil madhi, beda dengan al-madhu, madah yang juga pujian artinya. Fa innahu khabarun mujarrad, maka itu hanya berita saja. Bisa dibedakan ya. Alhamdu itu mengandung kecintaan, pengagungan. Kalau madah biasa saja, ih cantik, kemudian ingin menikahinya misalnya. Tapi kan sekedar ingin menikahinya, bukan kemudian dicintai secara mutlak, diagungkan, dimuliakan, enggak. Seperti tidak boleh jatuh, enggak. Karena itu hanya madah saja, pujian biasa saja, bukan alhamdu. Falqail idza qala alhamdulillah, seseorang apabila mengatakan alhamdulillah, atau qala rabbana walakal hamd, rabbana walakal hamd, ya Allah ya Rabb kami, dan hanya kepunyaan-Mu lah segala pujian, dan hanya kepunyaan-Mu lah segala pujian. Maka tadhammana kalamuhu al-khabara an kulli ma yuhmadu alaihi ta'ala bismin jami'in muhitin mutadhamminin likulli fardin min afradil jumlatil muhaqqaqah wal muqaddarah. Wa dhalika yastalzimu itsbata kulli kamalin yuhmadu alaihi Rabbu ta'ala. Saya ulang. Jadi ketika seseorang mengatakan alhamdulillah atau mengatakan rabbana walakal hamd, perkataannya ini mengandung berita yang memberitakan tentang setiap apa yang Allah dipuji atasnya. Jadi kata-kata alhamdulillah atau rabbana walakal hamd itu perkataannya mengandung berita yang menceritakan setiap apa yang Allah dipuji atasnya, dengan satu ungkapan yang mencakup, yang meliputi, yang mengandung segala unsur kalimat yang di dalamnya mengandung pujian, baik itu jelas ataupun muqaddarah ataupun tidak jelas, muqaddar. Baik dengan mengandung pujian dengan unsur kalimat mana saja, baik yang jelas maupun yang muqaddar.
Maka dijelaskan di sini kemudian walihada la tasluhu hadhihi al-lafdhatu ala hadzal wajhi wa la tanbaghi illa liman hadha sya'nuhu wa huwa al-hamidul majid. Maka lafaz alhamdulillah atau rabbana walakal hamdu tidak boleh dan tidak layak kecuali harus ditujukan kepada yang keadaannya demikian layak untuk menerima pujian, layak diagungkan, layak dihormati, yaitu Allah Al-Hamidul Majid. Jadi kata-kata alhamdu itu hanya boleh ditujukan untuk Allah. Cari pujian di mana kita mengagungkan yang kita puji itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun tidak ingin mendapatkan pujian dari orang lain dalam bentuk alhamdu. Wa fihi, ini ada faidah yang lain juga. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan at-tasrihu bi annal imamu yajma'u bainat tasmi' wat tahmid. Di dalamnya ada penjelasan yang jelas bahwa imam, maksudnya imam sholat karena Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW berdoa doa kunut tapi khusus untuk mendoakan celaka kepada orang-orang yang dulunya adalah tokoh-tokoh kaum musyrikin Quraisy yang memusuhi Nabi dan kaum muslimin. Di sini ada penjelasan yang jelas bahwa imam dalam sholat itu menggabungkan antara perkataan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Jadi ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, imam juga ada dalil di sini membaca Rabbana walakal hamd. Karena Ibnu Umar menyaksikan Rasulullah SAW melakukan hal yang demikian. Wahwa, dan yang seperti ini adalah qaulus Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi ada dalilnya. Dalilnya itu tadi. Wa khalafa fi dzalika Malikun wa Abu Hanifah. Tetapi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, faqala, keduanya mengatakan yaqtasiru ala sami Allahu liman hamidah. Imam itu cukup membaca sami Allahu liman hamidah. Tapi ini tidak mentarjih ya, tidak mentarjih mana yang lebih rajih, apakah sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd atau sami Allahu liman hamidah saja. Ini hanya menjelaskan perbedaan ulama tentang imam membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, dan ini ada dalilnya berdasarkan kesaksian Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qauluhu wa fi riwayatin yad'u ala Safwana ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr wal Harith ibni Hisham. Dalam riwayat yang lain, terusan riwayat tadi, Rasulullah mendoakan celaka kepada Safwan bin Umayyah, Suhail ibnu Amr dan Al Harith ibnu Hisham. Ini tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang perlu kita ingat namanya. Safwan ibnu Umayyah, Suhail ibnu Amr dan Al Harith ibnu Hisham. Sekali lagi, Safwan ibnu Umayyah, Suhail ibnu Amr dan Al Harith ibnu Hisham. Kenapa Rasulullah SAW waktu itu mendoakan celaka untuk orang-orang ini? Wa dzalika li annahum ru'usul musyrikin yauma Uhud. Karena mereka itu adalah tokoh-tokoh kaum musyrikin pada saat perang Uhud. Hum wa Abu Sufyan ibnu Harb, mereka ditambah lagi dengan
Abu Sufyan ibnu Harb. Famastujiba lahu sallallahu fihim, tetapi kali ini doa Nabi SAW itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi mendoakan celaka untuk mereka itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal anzalallah, bahkan Allah menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Kamu tidak punya urusan apa-apa tentang ini, atau bisa jadi Allah memberikan taubat kepada mereka, memberikan taufik kepada mereka untuk kemudian bertaubat, atau mengadab mereka, itu urusan Allah. Fataba alaihim, ternyata Allah menjadikan mereka bertaubat. Fa aslamu, mereka menjadi muslim. Wa hasuna islamuhum, dan Islamnya bagus. Jadi ketiga orang ini yang didoakan celaka oleh Rasulullah di kemudian hari menjadi muslim yang bagus, menjadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW setelah Fathu Mekah. Jadi ada Safwan ibnu Umayyah masuk Islam, menjadi sahabat Nabi. Kemudian juga Suhail ibnu Amr masuk Islam, menjadi sahabat Nabi. Al-Harith ibnu Hisham begitu juga masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Jadi di sini ada pelajaran yang sangat penting. Wa fi hadza kullihi, di dalam hal ini semuanya terdapat makna syahadati alla ilaha illallah, terdapat makna daripada asyhadu alla ilaha illallah, yaitu bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa Allah itu? Alladzi lahul amru kulluhu, yang hanya kepunyaan Dia saja segala urusan. Yahdi may yasha, urusan untuk memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki itu urusan Allah. Taufik itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bi fadlihi, dengan fadl dari Allah, wa rahmatihi, dengan rahmatnya. Tapi wa yudhillu man yasha, urusan menyesatkan orang yang dikehendaki urusan Allah mutlak. Bi adlihi, dengan keadilan Allah. Ketika Allah menyesatkan seseorang itu karena Allah Maha Adil, dan karena Allah Maha Bijaksana. Memang begitu yang adil menjadikan orang itu sesat. Demikian hikmahnya menjadikan orang itu sesat. Ketika Allah memberikan taufik kepada seseorang, maka itu adalah karunia dari Allah, itu adalah rahmat dari Allah. Fahuwal mustahiqu an yu'bada wahdahu, maka Dia Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Inilah makna syahadati alla ilaha illallah. Sedangkan Nabi, hatta Nabi tidak punya wewenang untuk memberikan taufik, tidak punya wewenang untuk memberikan taufik ataupun menyesatkan. Yang berhak untuk memberikan taufik adalah Allah, dan yang berhak menyesatkan adalah Allah. Adapun Nabi SAW, maka diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umat manusia kembali kepada Allah. Tugas Nabi SAW adalah irsyad wal bayan wad da'wah, memberikan keterangan-keterangan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, dan berdakwah. Selebihnya taufik itu hanya ada di tangan Allah. Itu Nabi. Demikian juga seluruh umat Nabi SAW, tugasnya hanya menyampaikan risalah. Ini tauhid harus seperti ini syirik jangan dilakukan. Ini sunnah kita ikuti, ini bid'ah kita tinggalkan. Kita hanya memberikan penjelasan saja kepada umat.
Tapi yang memberikan taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza min al-hujaji wal barahin ma yubayyinu butlana ma ya'taqiduhu 'ubbadul qubur fil awliya'i was salihin bal fit tawaghid. Dalam hal ini terdapat hujjah-hujjah dan bukti-bukti yang menjelaskan batilnya keyakinan para penyembah kubur. Batilnya keyakinan para penyembah kubur tentang para wali, keyakinan tentang para wali, keyakinan tentang orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, keyakinan tentang taghut-taghut, bahwa mereka yanfa'un man da'ahum, bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang berdoa kepada mereka, wa yamna'una man ladza bihimahum, dan bisa mencegah madarat dari orang-orang yang minta perlindungan kepada mereka. Ini adalah keyakinan yang batil berdasarkan apa yang disampaikan di dalam hadis ini yang disaksikan oleh Ibnu Umar. Nabi sendiri SAW tidak punya kemampuan untuk memberikan taufik. Ternyata setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laisa laka minal amri syai'un, Nabi faham bahwa ada di antara mereka yang akan mendapatkan taufik dari Allah dan masuk Islam. Maka Nabi tidak berdoa yang seperti itu lagi. Fasubhana man hala bainahum wa baina fahmil kitab. Maka Maha Suci Allah yang telah menghalangi mereka dari memahami kitabullah. Wa dzalika adluhu subhanahu. Dan ketika Allah menghalangi seseorang sehingga tidak faham terhadap kitabullah, itu adalah maha adilnya Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah maha adil. Seseorang dijadikan tidak bisa faham terhadap kitabullah, walaupun baca 100 kali, ribuan kali, tetap tidak faham kitabullah. Itu adalah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, tertutup hatinya. Wa huwallazi yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dialah Allah yang menghalangi hati seseorang sehingga tidak bisa faham terhadap kebenaran. Wa bihil haulu wal quwwah. Hanya ada pada Allah daya dan kekuatan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjelaskan makna syahadati alla ilaha illallah, dan hatta Nabi tidak bisa memberikan petunjuk yang berbentuk taufik, tapi tugas beliau adalah memberikan penjelasan. Dan di sini permohonan Nabi mendoakan jelek kepada orang-orang kafir ternyata tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang itu masih hidup. Selama orang itu masih hidup, maka masih memungkinkan untuk mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Maka kita tidak mendahului, seolah-olah hidayah taufik itu ada di tangan kita. Dia celaka, mudah-mudahan dia celaka, akhiratnya akan masuk neraka kekal. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Kewajiban kita mengajak. Orang tidak mau, sekarang tidak mau, mungkin suatu saat dia akan mau, tidak melalui tangan kita, tapi melalui tangan orang lain, melalui dakwahnya orang lain. Tidak harus melalui dakwah kita. Allah memberikan petunjuk tidak harus melalui usaha seseorang, tapi melalui usaha orang lain. Karena yang memberikan taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita sekalian sehingga kita tetap tawadhu' menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, dan kita tidak lancang melakukan hal-hal yang bukan kewenangan kita. Nas'alullah lana wa lakum at-taufiq. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.